adab lebih luas lagi keilmuan beliau. Beliau mengatakan dahulu, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu ta'aba min ahli rasulillahi aktsaruhum wa al abi fadlin al akhyari wal khutaba. Itu diantara syair beliau, saya kehilangan katanya. Saya kehilangan manusia-manusia pilihan. Siapa mereka? Orang-orang pilihan yang seumur hidupnya nggak pernah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim waladdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Untuk mau'idhah yang kedua, mohon berkenan Fadilatul Syekh Al-Muhtaram Al-Hajj Al-Kiai Gus Bahauddin Nur Salim, walaupun hanya beberapa kalimat untuk menyampaikan tausiah di haflah dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dzikra wafatil masyayikh keluarga besar Bani Ki Haji Abdullah bin Umar. Kepada beliau dipersilakan di mimbar utama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati niki wonten Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Habib Jindan, Habib Mustafa, sedanten para habaib, para ulama. Wabil khusus Mbah Kawula Ki Haji Idris Abdul Hamid. Niki langsungan mau niki walau kalimatin niki bukti kula niku cucu yang baik dikongkon nggih nurut. Ini tolong diapresiasi bahwa ini benar-benar anak yang taat. Aslinya buat nenten gunane dikai gelar alim alama jebule digo kongkonan ngoten mawon. Gayane tok tiang-tiang nu menyebut alim alama tapi nggih kongkonan ngoten mawon. Tapi ini mboten napa-napa niki kula sangat seneng kepanggih Habib Jintan. Kula beberapa kali ngikuti pengajian beliau di Langitan Majelis Muwasalah di Senayan. Baru ini ditakdir muwajahah sama beliau. Yang saya sampaikan di sini ini paling pokok adalah bahwa sejarah orang-orang yang meninggal, ini saya baru kampanye besar-besaran. Ini terserah yang sedang hidup. Jadi kalau cucu-cucu Mbah Umar, Mbah Abdullah, saya ini termasuk zuriyahnya Mbah Umar, karena itu buyut saya. Buyut saya itu mbah saya kandung namanya Fatimah, punya bapak kalau di catatan ditulis Abdul Khalik. Tapi lama-lama namanya itu Idris, itu bin Umar. Umar adalah punya istri namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Baidowi. Terus termasuk cucunya Mbah Baidowi ada yang dapat Habib Mustafa ya. Mbah Husair ya, mantunya Mbah Husair. Kira-kira sepuh mana Habib dengan saya pernah Habib? Sepuh jenengan ya? Iya, oh, Pak Alek ya? Iya, sudah. Dengan Habib saja saya sudah takut Habib apa lagi? Iya. Habib dan Pak Alek ini. Gelarnya dua. Ini punya mbah keren. Begini ya, jadi kalau dalam tradisi Arab, saya berkali-kali mengingatkan sekali, ada istilah kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu.
Jadi orang itu nggak tahu Adnan itu siapa, tapi barokahnya Rasulullah SAW, orang akan nyari-nyari Adnan itu siapa, karena punya cucu, punya dzurriyyah yang bernama Nabi Muhammad SAW. Saya yakin orang Pasuruan kebanyakan tidak tahu Mbah Umar. Tapi gara-gara Mbah Hamid, orang nyari-nyari Mbah Hamid itu anaknya siapa, mbahnya siapa, sampai orang Pasuruan datang ke sini tabarruk dengan mbah-mbahnya Mbah Hamid Pasuruan. Andai kan Mbah Hamid itu tidak alim, di Pasuruan itu ngegeng, itu orang nggak akan cari bapaknya, itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada mbah-mbah nggak dikholi, itu mesti salah putune, ngoten mawon, itu yang paling penting. Dan saya dididik oleh mbah saya, Mbah Fatimah, karena Mbah Fatimah itu sepupu dengan Mbah Hamid, dulu di serumah di sini. Itu kata Mbah Fatimah, "Cong kena pengen ngalim, pengen jadi wali, itu hafal dibak berjanji." Jadi saya itu mulai kecil itu menghafalkan dibak dan berjanji, karena itu prasyarat jadi wali. Tapi lama-lama dibak dan berjanji sekarang dibaca sebagian orang ya karena profesi, sebagian orang macam-macam, tapi itu tetap baik, tetap baik. Saya punya pengalaman ketika mengkaji tafsir, karena itu sesuatu yang saya bidangi, saya tekuni. Kenapa Nabi Ibrahim disebut makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasroniyah? Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena secara lahir di antara dzurriyyahnya ada yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan yang jalur ini, jalur Yahuda ini memaklumatkan bahwa mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Nasrani karena sama-sama orang Yerusalem, orang Nazaret juga mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Kalau saja tidak datang seorang Muhammad Rasulullah SAW yang memaklumatkan diri bahwa Ibrahim adalah Hanifam Muslim. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi itu ada sedikit problem. Lalu dia anaknya siapa? Karena dia hidup di Mekah. Tentu orang Arab bilangnya dia, bukan beliau. Hidup di Mekah itu orang jahiliyah. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa Muhammad adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Buktinya Ibrahim pernah di Mekah, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti lagi ada sa'i. Di situ sejarah Siti Hajar nyari air sampai 7 kali. Setelah itu terlacak bahwa Muhammad jadi nabi itu sah karena min dzurriyyati Ibrahim. Nah, di sini kearifan berjanji, beliau ngendikan wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi khumitat khisaluhus saniyah, karena berjanji ingin memaklumatkan bahwa Nabi Muhammad jadi nabi itu sah karena babahnya juga seorang nabi. Maka disebut wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin nasabiyah ila dzabi Ismail nisbatuhu wa mun. Jadi dengan demikian status ketauhidan Ibrahim sebagai bapak tauhid karena dimaklumatkan oleh cucunya yaitu Rasulullah SAW, millata abikum Ibrahim. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, maka rujukan status Ibrahim hanya merujuk yang dari jalur Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Andai kan tidak ada Muhammad Pasuruan, cucu-cucu yang alim, nanti merujuk cucu yang enggak alim. Nah itu belajar iso primbon, iso perdu kunan. Terus wong mikir iki dukun, bae mesti dukun kan ngoten lain. Kan ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, singkat berpadat makna. Untuk mauidhah yang ketiga, tausiah yang ketiga oleh Fadilatul Syekh Al-Muhtaram Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Jiddan bin Nufail bin Salim Jindan dari Tangerang, Banten. Kepada beliau dipersilakan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini bersama-sama kita hadir di dalam haul Al-Allamah Kiai Haji Abdullah Umar yang ke-77 dan masyayikh dari Lasem sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka dan Allah Subhanahu wa taala menggembirakan mereka di dalam barzakh mereka berkat majelis kita yang mulia ini, dan Allah taala insyaallah memberikan keberkahan kepada segenap keluarga besar almarhum Maghfurullah Kiai Abdullah bin Umar, amin ya rabbal alamin.
ketahuilah bahwasanya al-ilm rahimun baina ahlih. Ilmu itu adalah hubungan seperti hubungan keluarga, kekerabatan di antara para ulama. Walaupun nggak saling kenal atau mungkin nggak pernah berjumpa, akan tetapi yang menghubungkan mereka satu sama lain adalah ilmu tersebut. Sebagaimana para nabi-nabi yang terdahulu, kadzar rusulu bani allati tariquhum wahidatun fil dzati. Begitu juga para rasul yang dikenal Banu Allati, yang mana mereka itu walaupun lahir dari rahim yang berbeda-beda, akan tetapi sumber mereka adalah satu. Dan ketahuilah bahwasanya mereka para ulama dari umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku mereka bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, memiliki fungsi untuk tajdid, memperbaharui, menguatkan daripada ajaran nabi-nabi mereka tersebut. Disebutkan bahwasanya Abul Hasan Asy-Syadzili di dalam ru'yah beliau, dalam mimpi beliau, sebagaimana diisyaratkan oleh Imamul Haddad di dalam Ainiyah, wa Sayyidi Ahmad bin Zain al-Habsyi di dalam Syarah Ainiyah. Begitu juga disebutkan oleh para ulama tentang mimpinya Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau bermimpi tatkala di Masjidil Haram, beliau tertidur kemudian bermimpi, dan mimpi tersebut siapa yang bisa mengingkari mimpi orang lain? Oh, mimpi silahkan, orang mau bermimpi ya haknya dia bermimpi, apalagi mimpinya kaum salihin yang merupakan juz'u min 46 juz'an minan nubuwah, yang merupakan bagian daripada 46 bagian kenabian. Di dalam mimpi Abul Hasan Asy-Syadzili, beliau bermimpi seolah-olah beliau ada di Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa berkumpul para nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, dan di situ terjadi dialog antara Nabi Musa, Nabi Isa bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya, Nabi Musa dan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, innaka qulta fi haditsik, engkau pernah berkata di dalam ucapanmu, ulama ummati ka anbiya Bani Israil, ulama umatku bagaikan nabi-nabi dari kalangan Bani Israil. Nah sekarang kita ini adalah rasulnya Nabi Bani Israil, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kita punya kaitan. Engkau mengatakan ulama umatmu bagaikan nabi-nabi Bani Israil. Coba tunjukkan kepada saya, siapa gerangan ulama tersebut yang engkau bilang seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israil. Maka Nabi Muhammad mengatakan, betul, ada orangnya. Kemudian Nabi mengatakan, aina Abu Hamid Al-Ghazali? Di mana Abu Hamid Al-Ghazali? Datang Abu Hamid Al-Ghazali menyalami Rasulullah, kemudian berkata, ini dia orangnya, kata Nabi Muhammad. Maka Sayyidina Musa bertanya dalam mimpinya Syadzili ini, masmuk ya imam, siapa gerangan namamu wahai imam? Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali, ismi ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Itu nama saya. Nabi Musa berkata, wahai imam, saya tanya nama kamu. Kenapa kamu sebut nama kamu, nama ayahmu, nama kakekmu, nama nisbatmu? Saya nggak tanya itu semua, saya cuma nanya nama kamu. Nama kamu Muhammad, jawab Muhammad. Nggak perlu sebut kakekmu siapa, nisbatmu kepada siapa. Ahadza minal adab, apakah ini merupakan bagian dari adab? Menjawab lebih daripada apa yang ditanyakan. Maka Sayyidina Ghazali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ujibul kalim am ata'adab? Saya jawab ucapannya kalim, yakni Sayyidina Musa, atau ata'adab, taslim kepada Nabi Musa, bersikap adab. Nabi bilang, ajibhu, jawab. Maka Sayyidina Ghazali berkata, ya kalimullah, ya Sayyidina Musa, engkau ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, wama tilka biyaminika ya Musa, apa yang engkau pegang dengan tangan kananmu wahai Musa? Engkau jawab apa? Hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami
waliya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku, bersandar dengannya, gembala kambing dengannya, banyak urusan aku lakukan dengan tongkatmu. Allah tidak tanya itu. Allah tanya, apa di tangan kananmu? Jawab tongkat, selesai. Kenapa kamu jawab panjang lebar? Wahakadha ya kalim, ketika seseorang berbicara dengan yang dia cintai, suka berlama-lama di dalam berbicara. Begitu. Nabi Musa bilang, "Naam, sah kalamak." Kalah, bukan kalah, artinya dengan Imam Ghazali dengan jawaban yang sangat luar biasa oleh Ghazali. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Ya Musa, afi ummatikuma, ya Musa ya Isa, afi ummatikuma habrun kahadha?" Apakah ada di kalangan umatmu berdua ulama sekaliber Imam Ghazali? Maka menjawab Nabi Musa dan Nabi Isa, "La ya Rasulullah, tidak ada di antara umat kami orang yang memiliki keilmuan sekaliber Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda." Hingga Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini beliau disebut bahwasanya kalau masyayikhuna dulu, guru-guru kita bilang, kalau kamu mau membedakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat, simple. Cirinya ulama dunia nggak suka dengan kitab-kitabnya Ghazali. Ulama akhirat mereka senang dengan kitab-kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tanya aja Kiai Hamid berapa kali hatam Ihya, berulang kali. Begitu Al-Habib Abi Bakar berapa kali hatam Ihya, Al-Habib Ja'far bin Syekhan berapa kali hatam Ihya. Begitu berulang-ulang. Syekh Abi Bakar bin Salim mengulang Ihya lebih dari 40 kali. Imam Abdullah Al-Idrus lebih dari 40 kali. Begitu. Wa minhum, di antara guru-guru kita yang hampir-hampir hafal Ihya Ulumuddin. Wa di antara mereka lagi yang meninggal dunia lagi mutalaah kitab Ihya, meninggal dunia Ihya berada di pelukannya. Min jumlati Syekhna Al-Habib Al-Habib Muhammad Sa'ad bin Alwi Al-Idrus yang meninggal dunia memeluk kitab Ihya Ulumuddin radhiyallahu anhu ardahu. Kan Al-Imam As-Saggaf, Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau mengatakan di antara cintanya kepada kitab Ihya Ulumuddin, beliau memotivasi murid-murid dan keturunannya. Beliau bilang, "Man magara Ihya ma fi haya." Yang enggak mengkaji kitab Ihya Ulumuddin enggak punya rasa malu, enggak mengenal al-haya yang merupakan bagian daripada iman. Wa man magara muhadzab ma'araf qawaid al-madhhab. Man magara tanbih falaysa binabih. Man maluh wirid fahuwa girid. Man magara al-adhkar falaysa bidzakar, katanya beliau. Barang siapa yang tidak baca kitab Ihya tidak kenal al-haya, enggak kenal malu. Yang enggak membaca muhadzab tidak tahu pondasi-pondasi madhab. Yang tidak mempelajari kitab tanbih, falaysa binabih, bukan orang yang cerdas, enggak bakal menjadi orang yang cerdas. Karangannya Syirazi. Kemudian juga beliau mengatakan, man magaral wirid, yang tidak punya wirid, fahuwa girid, kerah. Begitu. Harus punya wirid, harus punya azkar. Kemudian sampai disebutkan oleh beliau, man magaral azkar falaysa bidzakar, yang tidak membaca kitab al-azkar karangan Nawawi, maka itu bahasa kita apa? Tidak maco, nggak jantan, bukan lelaki. Kalau lelaki sejati baca kitab al-azkar. Kan yaqulun ba'idar washtaril azkar. Kalau perlu jual rumah untuk beli kitab al-azkar karangan Yahya bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu anhu arda. Kecintaan orang dulu kepada ilmu sampai mereka bilang jual rumah beli kitab. Jual rumah beli kitab. Ini kitab dijual buat beli motor orang sekarang, buat beli handphone orang sekarang. Orang dijual rumah buat membeli kitab. Radhiyallahu anhum wardahum. Kalau kita meneliti, tadi kita bersama Gus Baha sambil dialog bicara di dalam itu, di antara yang kita bicarakan ada kitab namanya Masyra' Rawi karangan Syilli. Ada dalam kitab Masyra' Rawi dari Manaqib Sada Ba'alwi, kalau kita teliti riwayat para wali-wali dan ulama tersebut, hampir di setiap manaqib wali dan ulama yang disebutkan fulan bin fulan wulida bitarim wa hafizal Qur'an al-azim qara'a muhadzab wa tanbih wa ta'addaba bi abih. Itu hampir di setiap manaqib disebutkan awalnya seperti itu kalimatnya. Fulan bin Fulan lahirnya di kota Tarim, telah sukses hafal Al-Quran Al-Azim, dia belajar mengkaji peringkat keilmuannya sampai kitab Muhadzab dan Tanbih, belajar ta'adab bi abih, ngambil sanad keilmuan dan sanad adab ngambil daripada ayahnya.
terus lanjut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah dimuliakan dengan warisan yang agung, warisan keilmuan dan sanad yang nyambung terus, sanadnya yang jelas. Luar biasa. Wasanad min khususiyati hadhil ummah. Sanad keilmuan adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laula sanad la qala man sya' bima sya'. Kalau bukan keberadaan sanad, orang bakal ngomong seenak perutnya, semaunya. Inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah. Ilmu ini agama, lihat-lihat dari mana kita ambil sumber agama kita. Dan kalau kita teliti para masyayikhuna, musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi. Sambung menyambung silsilah keilmuan mereka hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah mengambil dari ayahnya, dari kakeknya, dari gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Kiai Abdullah bin Umar, yang mana rumah tangga ini adalah baitul ilm, ini rumah tangga ilmu, ini adalah rumah tangga taqwa, dan bukan cuma sekedar itu aja, ini adalah rumah tangga kesalehan dan kewalian yang harus dijaga dan dilestarikan. Baitul futuwah والنبوة والهدى والعلم في الماضي وفي المتوقع قوم إذا أرخى الظلام سطوره لم تلفهم رهن الوطاع والمضجع بل تلقهم عمد المحارب قوما لله أكرم بالسجود ركعي. Yang mana ini rumahnya ilmu, rumah warisan Rasulullah SAW, rumahnya adab, rumahnya akhlak, rumahnya kebersihan hati, rumahnya pengabdian, rumahnya ketakwaan, rumahnya kesalehan, rumahnya Al-Quran yang harus kita jaga. Yang mana para penghuni rumah-rumah tersebut, yang kalau datang waktu malam, kamu tidak akan mendapati mereka menjadi sandera kasur atau sandera televisi atau sandera game online atau sandera handphone, ya? Akan tetapi kamu dapati mereka bagaikan tiang-tiang mihrab yang berdiri di atas sejadah mereka, akrim bis sujud ruk'i. Demikian mulia orang-orang yang ahli sujud, ahli ruku'. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mereka ini dikenal nampak cahaya ruku' mereka, cahaya sujud mereka. Sujudnya malam, rukuknya malam. Tapi dibilang tarahum ruk'an sujada, kamu lihat mereka ruku' dan sujud. Padahal kalau malam nggak ketemu orang, kapan kita ngelihat mereka lagi ruku' dan sujud? Artinya cahaya khusyuk yang mereka dapat tatkala ruku' dan sujud, itu tangisan air matanya, khusyuknya nampak sampai ke siang hari. Karena Imam Al-Hasanul Basri, beliau mengatakan, adragtu aqwam, saya berjumpa dengan sekelompok kaum, gamu fil lail bi ayah wahidah minal Qur'an. Ketika bangun malam, mereka cuma baca satu ayat dari Al-Quran yang mereka renungi, mereka tadabburkan, mereka tangisi satu ayat tersebut. Paginya kelihatan di wajahnya bekas khusyuknya. Itu saya jumpa dengan generasi sahabat demikian. Hingga sekarang saya jumpa dengan generasi di bawah saya, semalam suntuk baca Quran dari awal sampai akhir, paginya nggak bebekas. Ketemu di pasar tetap nipu, tetap bohong, tetap ngomong kotor, tetap provokasi, tetap ngomong yang ngelantur. Waliyadzubillah min dzalik, tetap bikin kejahatan. Waliyadzubillah min dzalik. Itu ucapannya Imam Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu warḍah. Wa kana al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Husain Balfaqih. Abdullah bin Husain Balfaqih. Beliau ahad min abadillah sab'ah. Dikenal abadillah sab'ah, itu ada 7 orang ulama besar sekaligus wali besar, namanya sama, hidup di kampung yang sama, di zaman yang sama, namanya sama, dan semuanya setiap individu cukup buat satu negeri. Nah ini bayangin, ngumpul semua di satu kota.
Ada semua namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Umar bin Yahya, ada Abdullah bin Hasan bin Tahir sahib Majmu', ada lagi Abdullah Basaudan min al-masyayikh al-muhibbin, ada lagi Abdullah bin Husain Balfaqih, kathir. Abdullah bin Husain bin Tahir, ada Abdullah bin Husain Balfaqih, salah seorang ulama besar, murid daripada Maula Butaiha, allamah, dikenal tentang keilmuannya. Ada Abdullah bin Husain Balfaqih ini yang dikenal wa Balfaqih alladhi fil fiqhi kal adhra'i wa fit tasawufi wal adab muttasi'i. Ada Balfaqih yang ini, Abdullah bin Hasan Balfaqih, yang di dalam ilmu fikih menyamai al-Imam Adhra'i. Adapun dalam ilmu tasawuf dan ilmu adab lebih luas lagi keilmuan beliau. Beliau mengatakan dahulu, wafatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dhibu at-ta'aba min ali rasulillahi aktsaruhum wa al abi fadlin al-akhyari wal khutaba. Itu diantara syair beliau. Saya kehilangan, katanya, saya kehilangan manusia-manusia pilihan. Siapa mereka? Orang-orang pilihan yang seumur hidupnya nggak pernah terpisah dari zikir, nggak pernah terpisah dari kitab, nggak pernah terpisah dari zikir, nggak pernah terpisah dari kitab. Ya, kerjaannya itulah ilmu ya, dijumpai di atas mihrab, di atas sejadah, di mihrab, lagi zikir, lagi sholat, lagi sujud, lagi ruku, lagi buka kitab, lagi ngaji, lagi dakwah, lagi ngajar, lagi belajar. Ada syughlu. Hadal ulama syughulnya begitu, kerjaannya mereka seperti itu. Ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi. Kalau malam kerjaannya nangis, sajjadu khalwatihi, sujud dalam tangisannya, dalam khalwatnya, min khaufi malikihi, karena takut kepada Allah Ta'ala, yasta'dzibut ta'aba, sesuatu yang kelihatannya susah, penat, capek, buat mereka manis. Kebanyakan, banyak di antara mereka dari keturunan Ali Rasulullah, wa min muhibbihim wa muwalihim, dan para pecinta dan peneladan mereka, baik itu dari al abi fadl al akhyar wa al khutaba, dan para ulama, para masyayikh, menjumlati Kiai Hamid, Kiai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana individu-individu tersebut adalah man idza ru'u dzikrullah, yang kalau kita lihat wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa zaman sekarang orang yang kalau kita lihat kita ingat kepada Allah Taala? Galil, nadir, sedikit sekali. Dan siapa gerangan di zaman sekarang? Orang-orang yang kerjaannya ilmu, kitab, zikir, enggak tahu dunia luar. Min jumlati hadza hatta beberapa masyayikhuna, guru-guru kita, enggak tahu nilai uang. Mata uang, nilai uang, dia nggak tahu, nggak bisa membedakan. Beberapa di antara mereka nggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri, nggak tahu nomor telepon rumahnya sendiri. Masya Allah, masyghul birabbi, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka para ulama tersebut, hadza al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya kawin, baru menikah. Ketika menikah, paman beliau sekaligus gurunya Abdullah bin Hasan bin Tahir usil. Ini ulama besar. Abdullah bin Hasan bin Tahir adalah guru daripada Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya mufti Betawi zaman dulu, guru dari Habib Ali Kuitang, ulama besar. Ada Abdullah bin Husain sahibul Majmu', itu beliau ketika ponakannya menikah, maka begitu diantar masuk sampai depan kamar pengantin, begitu mau tutup pintu dilemparkan kitab. Abdullah, syuf, ini ada kitab, masukin aja, taruh di kasur, begitu ditinggal. Begitu pagi harinya ditanya, namanya orang pengantin, bagaimana? Semalam udah selesai. Selesai apaan? Kata si istrinya, itu suami saya begitu masuk kamar lihat ada kitab, dia buka kitab. Nah, dia pikir ya mau baca selembar, asyik, baca lembaran kedua, lembaran ketiga, sampai subuh istrinya ditinggal, ditelantari. Ini pengantin. Buat mereka itu bahkan kitab lebih lezat daripada malam pengantin.
hadza wala'uhum bil ilm. Mereka terobsesi, tergila-gila dengan ilmu sampai memang ada yang lebih lezat daripada ilmu tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardahum wa hakadha. Inilah kecintaan mereka. Kana Al-Habib Muhsin bin Alwi As-Saggaf, salah seorang ulama besar, itu beliau mengultimatum setiap keluarga, setiap orang yang memiliki leluhur salaf dan bernisbat kepada orang-orang mulia dalam keilmuannya, dalam ketagwaannya, dalam kewaliannya. Beliau mengultimatum keluarga orang-orang mulia. Beliau bilang kepada mereka, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang gagal kitab, tahu gagal kitab? Gagal menjadi orang yang ahli di dalam keilmuan. Kalau kamu gagal kitab, jangan menjadi orang yang gagal mihrab, ahli dalam ibadat, memakmurkan mihrab. Tapi kalau barang siapa yang gagal mihrab juga, kitab gagal, mihrab gagal, jangan jadi gagal adab. Tapi kalau udah tiga-tiganya, kitab, gagal mihrab, gagal adab, nah terus apa jadinya? Apa jadinya? Barusan kita mampir di Rembang, jumpa dengan Kiai Mustafa Busri, Gus Mus. Di antara pembicaraan kita itu, beliau mengutip ucapan Kiai Hamid, waladus saleh saleh. Anaknya orang soleh, ya harus jadi orang soleh juga. Anaknya ulama harus jadi ulama juga, harus ikutin mereka, jalannya mereka. Kemudian kita ucapkan ada sebuah ungkapan yang diucapkan bi'abihi gitada adiyun fil karam faman yusyabih abahu fama zalam. Adi bin Hatim dalam kedermawanan ngikut siapa? Ngikut ayahnya. Orang kalau diniru ayahnya, fama zalam, nggak bakalan keliru, nggak bakalan salah, nggak bakalan zalim. Nah sekarang kalau nyimpang dari jalan ayahnya bagaimana? Atau zalim? Atau zalim? Kalau dia menyimpang dari jalan ayahnya, atau zalim? Menyimpang dari jalan ayah dan leluhurnya. Syekhana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, ta'rifun. Itu beliau Al-Habib Salim Syatiri bilang, keturunan orang soleh punya 3 alternatif. Alternatif pertama, menjadi sabig, membalap lebih baik dari kakeknya, lebih baik dari ayahnya, lebih baik dari kakeknya, lebih baik dari salafnya, membalap mereka. Siapa di antara para salaf kita yang membalap leluhurnya? Minhum al-faqihil muqaddam, yang membalap leluhurnya. Di antaranya adalah Imam Abdullah Al-Haddad yang membalap para leluhurnya, Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitu banyak yang membalap para salafnya, lebih baik daripada salafnya di antara mereka, menjadi rujukan. Wa imma lahig, tidak bisa sabik, nggak bisa membalap mereka, paling tidak ngikut di belakangnya mereka, bermakmum kepada mereka. Itu alternatif kedua, saya ngikut jalannya mereka. Seperti ucapannya Sayyidina Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'qub. Saya mengikut kepada jalan leluhurku Ibrahim, Ishaq wa Ya'qub. Dan dari kalimat ini, dari ucapannya Sayyidina Yusuf yang dikutip oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, kalimat ini sebelum dia bilang abai Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, sebelum dia ngomong begini, dia dahulukan kalimat wattaba'tu, saya ngikut. Sebelum berbangga, ngikut. Kalau nggak ngikut, apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan? Makanya Sayyidina Yusuf bilang, wattaba'tu, saya ngikut millata abai, jalan leluhurku Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Imam Al-Haddad waktu dalam syair beliau memuji tentang Ahlul Bait,
ahlu baitul mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubihu bil anjumi zuhuri mithal ma qad jaa fi sunani usafinu linajati idha khifta min tufani kulli adha fanju fiha la takunu kadha fahumul qaumul ladhina hudu bi fadlillahi qad su'idu wa li ghairi la ma qasadu ma'al qur'an fi garani lana khairul anami abu wa aliyun murtada hasabu ila subtan nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Pujian luar biasa. Terus di akhir qasidah dia bilang thumma la taghtar wa bin nasabi la wala tagna bikana abi wattabi' fil hadi khairan nabi Ahmad al-Hadi ila sunani. Jangan pernah ghurur, tertipu dengan nasab saya. Laisal fata man galabi. Jagoan bukan yang bilang bapakku, kakekku. Lah, kamu jadi apa? Al-Habib Salim Syadri bilang 3 alternatif. Sabig, lahig, ngikut di jalannya mereka. Wa imma mahig. Apa itu mahig? Mengikis habis dari jalannya mereka, menyimpang dari jalannya mereka. Ada satu orang, dia bermimpi kakeknya, bermimpi ayahnya, kakeknya yang wali, yang ulama. Dia dalam mimpinya bilang, ya jad, ya abi, ya jadi, ni'mal ab, ni'mal jad anta. Sebaik-baiknya ayah adalah engkau, sebaik-baiknya kakek adalah kamu. Si kakeknya dalam mimpi itu anak bilang, "Na'am, wa bi'sal walad anta." Ya, sebaik-baiknya kakek saya, ya betul. Tapi seburuk-buruknya keturunan ya kamu. Enggak ngikut. Menyimpang dari jalannya saya, enggak ngikuti saya. Waliyadzubillah min dzalik. Ada satu orang salaman dengan Imamul Haddad Al-Mujaddid sahib Ratib. Ditanya, "Man hadza? Siapa kamu?" Bilang, "Ana fulan. Ibn fulan, saya fulan, anaknya fulan, ulama dan wali. Cucunya fulan, cicitnya fulan." Terus disebutin nasabnya dia. Imam al-Haddad berkata kepada orang tersebut, "Ya waladi, kun mithal abik, au jaddik, au salafik, wa illa fa anta jubbah, wa imamah, wa surah, wa la syai' fi mabsurah." Wahai anakku, jadilah kamu seperti bapakmu, seperti kakekmu, seperti salafmu. Kalau tidak ya kamu cuma jubah, imamah, kostum, tapi dalamnya kosong. Kosong. Begitu. Ya kayak ondel-ondel di pakaian besar, dalamnya kosong. Dalamnya kosong. Hakadha. Ikuti jalan mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib sahibul Maulid bilang, "Hayyar bi'agli wa fi mithlih tahirul 'uqul mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul." Sungguh saya bingung. Kalau ada orang mau bingung, ya bingunglah dalam hal ini. Ini kagak yang dibingungin, nih naik, nih turun. Begitu yang dibingungin, begitu harga naik, harga turun. Yang dibingungin urusan duniawi. Tahu gak bahwasanya ad-dunya hadza taba' lil akhirah. Kebocoran yang terjadi dalam perkara duniawi itu sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara akhirat kita. Kalau akhirat kita nggak bocor, nggak bakalan bocor dunia kita. Tapi ketika terjadi kebocoran akhirat, terjadi juga kebocoran di dalam perkara dunia kita. Entah itu dalam perkara ekonomi, perkara keamanan, perkara politik, perkara kemasyarakatan dan lain sebagainya. Kebocoran yang terjadi dalam perkara dunia sesuai dengan kadar kebocoran yang terjadi dalam perkara din. Begitu. Ada yaqul Al-Habib Ali, saya sumpek, saya stres, saya bingung, dan orang kalau ada mau sumpek ya dalam perkara ini. Kenapa? Yang saya sumpek, yang saya bingungkan, mailul furu'iz zakiyah, mailul furu'iz zakiyah an tariqil usul. Ketika keturunan suci, keturunan orang-orang mulia keluar dari jalan leluhurnya. Itu yang membuat saya gundah, itu yang membuat saya gelisah. Man la salak fi tariq ahli tahiyyah mudha'. Yang tidak menempuh jalan leluhurnya, dia bakal bingung. Ini ucapan ini bukan hanya ditujukan, oh ini untuk habaib ahlil bait, lah, buat semua orang yang punya nisbat kepada orang-orang mulia. Jangan menyimpang dari jalan leluhur kita. Kalau leluhur kita orang gagal, ya udah cari pilihan yang lain. Kalau kakek moyang kita, istilahnya ini apa namanya, orang gagal atau telur busuk, wow, dari semua telur yang ini bagus, yang ini busuk, ya jangan dipakai.
Tapi kalau mereka bagus, produk unggul, produk mulia, ikut, teladani daripada jalannya mereka tersebut. Dibilang man la salak fi tariq ahli tahiyya mudha. Kalau enggak menempuh jalan leluhurnya, dia bakal menjadi bingung dan bakalan tersesat. Fa yafuru an nabi siru ala al-ittiba', wahai para keturunan Nabi, pecinta mereka, jalan ngikut, ittiba', peneladanan. Enggak repot harus bikin yang baru, enggak usah ruwet, tapi lanjutkan, teruskan, sudah. Dalam jauharah, fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan terpadukan di dalam meneladani para salaf, keburukan di dalam itu mustahsanat, ibtida', berbuat hal-hal yang menyimpang dari jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika keluar dari jalan keburukan terjadi di situ. Sebab mereka para al-awwalin, para pendahulu kita, para salaf kita, mereka Allah Ta'ala istimewakan mereka dengan kecerdasan yang lebih, dengan keilmuan yang lebih, dengan kebersihan hati yang lebih, dengan pandangan basirah yang lebih. Ikuti jalannya mereka, teladani jalannya mereka. Siru alal ittiba', tempuh di jalan peneladanan. Khalil gadam bil gadam wahdharul ibtida'. Langkah kaki kita letakkan sesuai langkah kaki mereka, jangan bergeser. Gadaman ala gadamin bijidin auza'i. Syekhana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, itu beliau cerita, yang cerita ke kita Al Habib Ali Jufri. Habib Ali Jufri cerita, begitu dia bilang, syuf Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bilang sekali lagi ngikut jalan bersama ayahnya. Ayah beliau Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf. Ahmad bin Abdurrahman Allamah, begitu, yang dikatakan oleh para wali-wali di zamannya, wallah ma fil akwan mithal Ahmad bin Abdurrahman. Enggak ada ulama yang sekali berahmad bin Abdurrahman di zaman itu. Ada Imam Ahmad bin Abdurrahman As-Saggaf, sahibul amali, itu dia lagi jalan, di belakangnya putra beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Tahu-tahu dia stop, nengok ke belakang, lihat anaknya ada, Abdul Qadir bin Ahmad. Bilang, "Syekh ya Abdul Qadir." "Na'am ya Abah." "Jangan nanti satu waktu, entah saya masih hidup atau udah meninggal, saya nengok ke belakang, kamu nggak ada di belakang saya. Jangan datang waktu saya nengok ke belakang, kamu nggak ada di belakang saya." Begitu, ngikutnya di belakang yang sana belakang kita. Jangan ikut yang lain. Ta'alin dana. Begitu. Wahakadha, itu pelajaran yang sangat mendalam dari mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itu ayo, dalam keilmuan, mana ilmunya mereka, mana akhlaknya mereka. Kalau kita mau bicara tentang keilmuan, rumah keilmuan di sini. Mau bicara tentang kewalian di sini. Mau bicara tentang kesolehan, keibadatan, ketakwaan di sini. Manfaat kepada masyarakat di sini manfaatnya. Luar biasa, radhiyallahu anhum ajma'in. Kiai Hamid di Jember kemarin, waktu itu kita hadir haulnya Kiai Hamid. Sebelum ke sini kita hadir haulnya putranya Kiai Abdullah Umar, haulnya Kiai Hamid. Wah, ini hari alhamdulillah kita hadir haulnya Kiai Abdullah Umar, Masya Allah, alhamdulillah. Ada Kiai Hamid, itu beliau dikenal tentang kesolehannya, ketakwaannya, bukan cuma sekedar keilmuannya saja, tetapi tawadhu'nya yang sangat luar biasa. Kesolehannya, istiqamahnya sampai dari manaqib yang sampai kepada kita, yang kita dengar daripada murid-murid beliau, enggak luput salat jamaah. Sangat luar biasa. Hadil karamah. Saya seminggu yang lalu hadir haul Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di situ Baraja ada buat manaqib beliau. Di antara manaqib yang ringkes itu, Al-Habib Abdullah bin Muhsin kan yakrah al-iltifat ila karamat atau ila zuhuri karamat. Enggak suka memunculkan karamat. Tapi karamat yang terbesar di mata beliau, keramat yang terbesar adalah istiqamah. Itu yang terbesar.
Hingga di antara karamatnya beliau adalah sampai akhir hayatnya nggak pernah luput sholat jamaah. Bilang saya ingat, ini kemarin kita baca Kiai Hamid juga begitu juga, radhiyallahu anhu. Kiai Hamid dapat ini dari mana? Didikan mana? Didikan ayahnya, Kiai Abdullah bin Umar. Ini dapat dari mana? Dari ayahnya beliau, dari leluhur beliau, terus nyambung sampai ke atas para syuyukh beliau, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Nah ini yang perlu kita petik, istiqamahnya mereka, ketagwaannya mereka. Kiai Hamid dikenal bahkan di kalangan para habaib seseorang yang penuh adab, penuh ta'zim, penuh cinta bahkan kepada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun anak kecil. Ta'zim yang luar biasa. Itu dulu tadi saya sebut abadillahi sab'ah. 7 ulama besar yang namanya Abdullah, namanya sama, hidup di zaman yang sama di Hadramaut sana. Ulama besar, di antaranya Abdullah bin Ahmad Basaudan. Hadzal Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan dikenal tentang cintanya kepada Ahlul Bait luar biasa. Waktu dia pergi haji di Mekah, Mekah ini penuh dengan para wali-wali. Ada satu wali yang majelisnya selalu dikunjungi orang kalau ketika jamaah haji datang. Dia bikin majelis. Dan beliau ini pecinta Ahlul Bait, sahibul majelis. Dan di antara ta'zimnya kepada Ahlul Bait dan kewaliannya beliau, pokoknya kalau dia lagi majelis, kalau ada Ahlul Bait masuk langsung dia berdiri. Ada Ahlul Bait langsung dia berdiri. Nggak ada orang yang bilang. Begitu. Tahu dari mana ini Ahlul Bait? Tercium dari aromanya. Dibukakan hijabnya. Syekh Abdullah Basaudan bukan Ahlul Bait. Masuk datang ke majelis orang tersebut, maka wali ini yang punya majelis berdiri. Tahu-tahu dia bingung, duduk lagi. Terus berdiri lagi, terus duduk lagi. Syekh Abdullah tetap jalan, ini berdiri duduk bingung. Bilang, "Ya Syekh, kenapa kamu berdiri dan duduk?" Bilang, "Saya bingung, galau. Ini wanginya wangi Ahlul Bait, tapi bukan Ahlul Bait, tapi aromanya aroma Ahlul Bait. Tercium aroma Ahlul Bait dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya. Min mahabbatih wa wala'ih radhiyallahu anhum wa arda'ahum wa hakadha." Masya Allah, lahum syaraf bidzalik. Nah karenanya ayo, sirah yang mulia ini, akhlak yang mulia ini adalah turathuna. Ini warisannya kita. Perlu kita bukukan, perlu kita lestarikan ilmunya mereka, manhajnya mereka, riwayatnya mereka. Mungkin dari masyayikh Lasem sini kalau mau dibukukan ada banyak sekali. Mungkin sejilid, 2 jilid nggak bakal selesai. Ini ayo Gus Baha, tugasnya siapa ini? Masya Allah. Bismillah. Selagi saksi matanya masih banyak. Masih banyak yang bisa digali. Alhamdulillah. Banyak di antara para masyayikh, para kiai-kiai yang hadir di sini. Masing-masing dari kita ini punya nasab kepada orang-orang mulia, kepada wali-wali besar. Jaga, jangan sampai nanti keturunan kita, anak kita, cucu kita nggak tahu kakeknya seperti apa, leluhurnya seperti apa. Catat, data, cari tahu, kumpulkan dan ajarkan tariqah ini kepada anak, cucu dan murid-murid kita untuk mereka meneladani sirah dan akhlak dan ilmu yang mulia yang agung ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala makmurkan insyaallah, dan Allah taala senantiasa memberikan keberkahan ya untuk Al-Fakhriyah ini. Tadi saya bilang saya punya tempat di sana namanya Al-Fakhriyah. Nah, ini dari Al-Fakhriyah ke Al-Fakhriyah sekarang. Masya Allah, dari Al-Fakhriyah ke Al-Fakhriyah. Dari sini pulang lagi kita ke Al-Fakhriyah. Jadi selalu nggak pernah tinggal Al-Fakhriyah, walaupun baru pertama kali kita ke Al-Fakhriyah sini. Alhamdulillah. Senang bisa berjumpa dengan para habaib, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Mustafa, Al-Habib Hasan, dan para masyaikh, para ulama di tengah-tengah kita. Jazakumullah khair, nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Satu nikmat nih, kita ngumpul, nggak ada dengki. Kita ngumpul, nggak ada benci. Nggak ada permusuhan. Masya Allah. Terus lagian apa yang menipu kita hingga orang mau saling membenci, saling mendengki, saling dunia, harta, tahta. Jabatan tahta 1000 tahun nggak sebanding hingga kita menumbalkan kebersihan hati kita. Apalagi cuma buat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Dunia seisinya nggak sebanding hingga kita mengorbankan kebersihan hati kita. Modal utama Kiai Abdullah bin Umar, hadza qalbun salim.
hati yang bersih. Modal utama Kiai Hamid, hati yang bersih. Modal utama para masyayikh, para ulama, Kiai Bayudawi, Kiai Siddiq, Kiai Ahmad Siddiq, para masyayikh, modal utama mereka kebersihan hati mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hatta al-ilm ma yanfa' kalau hatinya tidak salim. Magalah para masyayikhna dahulu mengatakan bahwasanya gutrah minal hawa tukhammiju bihar minal ilm. Setetes hawa nafsu dapat merusak lautan ilmu. Jadi busuk gara-gara setetes hawa nafsu. Utruk hadil hawa kulluh. Kita berpegang dengan apa yang diinginkan. La yu'minu ahadukum hatta yakun hawa taba' lima ji'tu bih. Enggak beriman hingga yang dia mau ikut kepada apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yanfa'na bi ulama'ina insyaallah, yanfa'na bi syuyukhina insyaallah. Ilmu senantiasa hidup dan Allah Ta'ala senantiasa menghidupkan keilmuan di tempat ini, dan di antara keluarga kita dihidupkan ketakwaan, dihidupkan hidayat, dihidupkan istiqamah di tengah-tengah mereka, dan pengabdian yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waj'alil ilm fina wadh-dhaka wan najabah. Allah Ta'ala jadikan ilmu insyaallah senantiasa hidup di antara keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslihna wa aslih auladana wa aslih ahlina wa la tuhrimna barakat alim wa la barakat wali wa la barakat arif wa la barakat salih wa la barakat salik wa la barakat wasil. Adkhilna fi barakatihim rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم أمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ارفع درجات كي هجي عبد الله بن عمر وذويه أجمعين، وارفع درجات آبائنا وأمهاتنا مشايخنا معلمينا، وارزقنا كمال الأدب معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. سالك بجاه الجدود والي يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود، يدفع الظالمين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل زول، رب استجب لنا آمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل، وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين. يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمن بفك الغلاك لمن بذنبه رهين. اغفر لكل الذنوب، استر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي هذا المؤذين، واختم بأحسن ختام، واختم بأحسن ختام، واختم بأحسن ختام. إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أثيب موضعي. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan para salaf kita, dengan para leluhur kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, Al-Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib itu meninggalnya diracun. Itu dalam sakaratul maut dia bilang ke adiknya Al-Husain, "Syuf ya Husain, inni la'alam man sammani." Saya tahu siapa yang ngeracunin saya. Wa innahu minni fi hil. Udah saya halalkan, saya maafkan. Terus Al-Imam Hasan beliau menangis. Bilang, kenapa menangis? Abu Ali bin Abi Talib, jadduk Rasulullah, kakekmu Rasulullah. Ayahmu Ali bin Abi Talib, ibumu Fatimah Zahra. Begitu, dan kau berapa banyak bisyara yang kamu dapat dari kakekmu, dari ayahmu, dari ibumu. Beliau bilang, na'am, mereka orang-orang mulia, tapi saya menangis, akhaf an uslaka bi ghair maslakihim. Saya takut di akhirat dibawa ke tempat enggak bareng bersama mereka. Salaf saya orang mulia, tapi saya takut di akhirat enggak ngumpul bersama mereka. Jadilah hal ini selalu menghantui pikiran kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama mereka di dunia dan di akhirat, di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syadiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.